Sharp Piccolo seri 14 in. Biasanya kalian mungkin lihatnya yang 21 in, saya juga 20 sampai 21 in, tapi kali ini ada yang 14 in. Bentuknya bagus men, keren. Ini masalahnya coba tak colokkan dulu ya. Tuh, indikatornya mati. Mati indikatornya, tidak nyala sama sekali. Ya, mati. Coba tak bongkar dulu. Nah, ini mesinnya udah tak bongkar ya. Nih. Dan tak lihat di komponen ini tidak ada yang ganjal men. Tidak ada yang mencurigakan, mulai dari elko-elkone tidak ada yang kembung, tidak ada yang terbakar, atau malah saya yang belum lihat. Tapi untuk sekilas kelihatannya masih bagus. Untuk spare partnya, komponen-komponennya masih bagus. Nah, dan karena ini mati total, kita wajib cek tegangan output dari power supply-nya, apakah ada. Wih, apa ini woi, resistornya kok kayak gitu woi. Wih banyak banget di seri di paralel itu. Ini STR nya pakai 54553 5453 Bok. 5453. Oke, coba tak cek dulu tegangannya, apakah dia muncul atau tidak sama sekali, atau dari horizontal yang konslet. Itu bisa jadi men. Nah, oke, kayak gini ya. Sip. Bentar. Nah, sini tak kasih di ohm dulu. Saya mau cek apakah transistor horizontalnya konslet atau enggak. Simpel aja di kolektor emitor sini bolak-balik, apakah dia short? Kayaknya short man, ini kayaknya short. Jadi dia tegangannya enggak bisa muncul, enggak bisa keluar ya. Jadi gara-gara terhambat ini. Nah, ini konslet. Ini saya belum cek apakah dari transistor horizontal atau dari flyback, atau bahkan dari, nah ini konslet kan, kolektor emitor, atau bahkan dari kapasitornya. Saya belum cek. Coba untuk fisiknya. Wih, ini kok kayak gini ya. Coba untuk fisik-fisik di sini, coba tak lihat-lihat. Sepertinya sih aman men. Mungkin transistor horizontal atau dari flybacknya gitu ya. Nah, pertama saya mau, aduh solderku belum tak colok dulu, ini lama ini. Ini transistor horizontal udah tak angkat ya men. Transistor horizontal udah tak ambil. Ini tak tes kolektor emitor ya. Ini kalau dia ndak full itu aman. Ini karena di dalam transistornya ada dioda yang namanya dioda damper. Nah, ini bolak-balik ndak bisa, berarti ini transistornya aman. Kemudian tak tes yang di PCB, sini, apakah dia konslet men. Kalaupun ini konslet berarti ada masalah lain gitu ya. Nah, ini kolektor emitornya ternyata dia masih full. Dia masih 0 ohm, jadi ada masalah lain. Bisa jadi dari flyback, memang dari flyback atau dari masalah lain gitu men. Coba ini yang dari B plusnya. B plus tak taruh ground, dia konslet men. Nah, ini B plus ke ground, ini konslet. Coba di sini kolektor ini itu juga konslet. Coba aku curiga kalau ndak kapasitor ya bisa jadi dari flybacknya. Nah, karena bongkar flyback itu lumayan ribet ya. Coba tak angkat dulu kapasitor yang sini. Ndak, ternyata aman.
Nah, kemungkinan bisa jadi dari flybacknya yang jebol, kemungkinan bisa jadi dari flybacknya atau dari masalah lain. Coba aku mau coba angkat dulu flyback. Nih jalur B plusnya yang di sini, coba tak angkat dulu. Semoga aja bisa kebuka kaki ini aja biar aku tidak susah-susah. Ternyata tidak bisa men, itu ada pengunci nih. Oh ternyata konslet men. Ini dari sini kurang mantap gitu. Coba atau mau tak cut dulu aja jalurnya. Ini jalur yang dari B plus ini mau tak potong dulu. Ini hanya sebatas konten aja men, karena kalau misalkan tak copot semuanya itu ya ribet ngeditnya. Kelamaan durasi nih. Ini dari sini apakah masih nyambung? Udah tidak nyambung ya. Ini udah nyambung. Nah kemudian tak tes yang kolektor ground. Nah ini konslet, berarti fix dari flybacknya yang konslet. Ini flybacknya yang jebol gitu men. Ini flybacknya yang konslet. Nah karena si pemilik ini kemarin bilang kalau misalkan habisnya banyak, dipikir-pikir lagi, ya udah ini tak carikan apa namanya, tak kasih tahu dulu orang nih, ini flybacknya yang jebol gitu ya. Tak kasih tahu karena ini horizontalnya masih bagus. Tes horizontal itu simple pokoknya, tinggal kalian ndak bolak-balik kolektor emitornya, ndak jeplak katakanlah, ndak ke 0 volt, ke 0 volt, ke 0 ohm. Yang penting kolektor emitornya dia ndak bolak-balik, dia masih aman. Aman, jadi ada masalah di flybacknya. Itu caranya simple pokoknya. Kalau TV mati total, kalian sebelum cek tegangan bisa juga langsung cek dari ini bebannya. Apakah bebannya konslet? Kalau misalkan bebannya konslet, ya kalian cek aja yang bikin konslet itu apa. Tuh. Nah, sini ketika kalian coba cek tegangan juga bisa, boleh. Kalau misalkan ini masih tidak ada tegangan, berarti ada masalah lagi di power supply-nya. Gitu. Ini coba tak tes tegangan. Kalaupun ini tegangannya udah muncul, berarti masalahnya memang ada di flybacknya yang konslet. Kalau misalkan ini tegangannya tetap tidak muncul, berarti ada masalah lagi juga di bagian power supply-nya atau di rangkaian pensuplai tegangan. Gitu. Ini on off-nya belum. Nah itu. Oh. Jadi masalahnya ada di tegangannya yang melonjak men. Walhasil flybacknya yang jebol. Nah coba tak tes ya. Nih skala 250 ohm. Nah kalian bacanya yang sini 250 ohm ya. Nih tegangannya melonjak naik, tinggi banget. Nah itu sampai 150 woi. Gak kelihatan ya. Coba tak tes pakai yang digital. Buka aja baterai ini masih. Nah, nih coba tak tes. Kelihatan nggak sih? Oke. Ini ya. B plus di sini. Nah, dia sampai 150, sampai 170. Kelihatan kan? Itu menandakan bahwa masalah sebelum transistor dari flyback ini yang jebol, dia masalahnya ada di power supply-nya yang tidak beres. Gitu. Mulai dari power supply aja tidak beres. Jadi secara otomatis tegangan dia melonjak tinggi gitu men. Ya. Jadi masalahnya ada di sini yang tidak beres. Dia sampai 150. Oh, 150. Keren.
Ini bisa jadi dari power supply-nya atau dari rangkaian feedback-nya. Tapi di sini dia tidak pakai rangkaian feedback ternyata. Dia tidak pakai rangkaian feedback, men. Ini optocouplernya ini kosong memang. Kosong. Oke, ini mau tak diskusikan dulu sama si pemilik. Ini mau tak lanjut apa enggak? Yang jelas ini masalahnya udah kelihatan dari flyback dan juga dari power supply yang enggak beres gitu. Atau memang power supply-nya tegangannya segitu, saya juga belum ngecek gitu ya, belum melakukan riset apakah TV Shop ini tegangannya memang segitu atau normalnya seperti TV-TV pada umumnya sekitar 110, 115, 120 kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan untuk di video kali ini, semoga aja kalian bisa paham bagaimana cara mengecek TV yang mati total ya. Pertama, cek dulu tegangannya atau kalian langsung aja menjurus ke sini, ke bebannya. Bebannya ada di sini. Beban power supply yang utama ada di transistor horizontal dan flyback ini, men. Gitu. Itu yang utama. Kalaupun misalkan ada lain-lain yang konslet, itu ya kecil kemungkinan lah. Pokoknya besar kemungkinan ada di flyback, kalau enggak ya di horizontal. Kalau misalkan kalian cek di kolektor emitornya ini konslet, berarti ada masalah di rangkaian horizontal sini ya. Dan cari tahu penyebabnya dia sampai konslet itu apa. Bisa jadi dari kapasitor ini yang sudah turun kapasitasnya, atau dari tegangannya yang kayak tadi, yang melonjak kayak tadi gitu, men. Atau dari usia komponen. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu, bye bye.